Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita masih bisa hadir di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita dapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Seperti biasa pada kita baca Al-Fatihah, kita lihatkan keinginan pada keluarga kita yang berrahmatullah. Dan yang kedua, kita doakan jamaah kita yang sekarang sedang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah haji. Dan juga jamaah kita yang akan berangkat, Bapak Wakil beserta istrinya Ibu Mariati, besok tanggal 13 kita akan berangkat haji ke Makkah. Mudah-mudahan segala dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat ini Al-Fatihah. Alhamdulillah ya dalam dunia tercari dengan segala mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah kita malam ini adalah ibadah haji dan jejak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Karena manasikul haji tidak terlepas dari sejarah Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Tapi di situ ada persyaratan. Jika mampu harus istiqomah. Jadi kalau misalnya tidak ada istiqomah, tidak ada kewajiban. Lalu ada pertanyaan, bagaimana orang yang tidak ada istiqomah sehingga tidak dapat melaksanakan ibadah haji, maka Islamnya tetap sempurna. Ya. Tetap sempurna. Karena apa? Karena memang ada persyaratan jika mampu. Jadi walillahi 'alan nasi fil baiti man istata'a ilaihi sabila. Tidak ada istiqomah. Jadi nanti ada istiqomah binafsihi dengan kemampuan keuangan sendiri, ada istiqomah ilmu ini dengan bantuan orang lain. Dia tidak punya uang, saya punya ilmu, kemudian diminta untuk menjadi pembimbing, diberangkatkan, itu namanya istiqomah ilmu ini. Ya, saya akan menjelaskan sekaligus tentang sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di sini al-hajj wa huwa lughatan al-qasd. Haji menurut bahasa adalah mempunyai tujuan tertentu. Wajar'an dan menurut istilah qasdul baitul haram lil nusuki. Menuju Baitul Haram untuk melaksanakan ibadah-ibadah haji. Jadi inilah sholat wa nusuki. Sesungguhnya sholatku dan ibadah-ibadah haji. Jadi nusuk ini adalah ibadah haji. Manasikul haji. Ya. Jadi pengertiannya haji adalah Baitullah Masjidil Haram. Jadi kalau ada pendapat yang menyimpang, haji mesti kan zaitun, ya, itu boleh, pengesan. Itu bukan haji namanya persiram, ya. Haji mesti ke Masjidil Haram, ya. Tidak boleh ke tempat yang lain. Karena kalau ada kemudian haji bilang, itu kalau haji saya kemana? Saya
Linusuki, baik tadi untuk melaksanakan manasikul haji. Wasarok itu untuk bil haji sabatu asya. Syarat wajib haji ada 7. Bifat di Musa dalam sebagian naskah Sabu Nesor ada 7 sifat. Jadi yang tadi asya, yang teks yang lain Nisor. Itu zaman akhir dari Kuslatu. Pertama al-Islam, itu syarat wajib haji. Jadi kalau bukan orang Islam dan tidak wajib haji. Yang kedua al-Bulugh, mencapai umur usia balik. Yang keempat wal-aqlu, berakal. Wal-hurriyah, dan bebas merdeka. Fala yajibu haqqu ala mustajibi ba'da, maka tidak wajib haji kalau yang di luar sifat itu. Yang kelima wujud zaki, adanya perbekalan. Sampai ada perbekalan, juga perjalanan aman. Ya. Kalau misalnya ada perbekalan tapi lagi perang, ya. Jadi kalau misalnya kita ke sana, itu maka bahaya, itu tidak wajib. Jadi urusan wa awfiyahu an-nikahi ilahi wa qad la yahtaju ilayha tasahhul bari min Makkah wa yusawatu baita wujudul ma fil mawali, adanya air, ya. Wujudul rahilah, adanya kendaraan yang bisa mengantar ke sana. Jadi kalau zaman Nabi, zaman sahabat, ya, sampai pada Nabi itu kalau haji memang pakai onta, ya, pakai onta. Tapi sekarang perkembangan transportasi sudah demikian maju, ya. Jadi pakai pesawat terbang. Ya. Kalau pakai pesawat terbang maka ongkosnya jadi mahal. Kemudian watahliyatul wali wa imkanul masir, jadi adanya kemudahan perjalanan. Adanya perjalanan, kemudian adanya bekal, adanya istirahat. Besar kali tadi. Kemudian rukun haji ada 4. Jadi ada syarat wajib haji, ada rukun haji, ada wajib haji. Ya. Kalau rukun haji itu misalnya ihram, ya, itu rukun. Kalau kita enggak ihram dengan niat itu, maka hajinya enggak sah. Kemudian tapi wukuf di Arafah itu wajib, ya, termasuk rukun. Jadi meskipun kita lagi sakit parah itu juga pakai rukun. Satu. Jadi kalau wukuf di Arafah kita harus ada di situ. Meskipun kita mungkin sudah sakit keras. Karena kalau tidak ikut wukuf, maka hajinya nggak sah. Dia harus pulang lagi tahun depan, harus bayar lagi. Jadi lebih baik ditangguh sekalian. Lalu setelah wukuf, setelah wukuf nanti ngambil ke Muzdalifah. Itu bukan rukun, tapi dia adalah wajib haji. Ya, mengambil batu untuk melontar. Nah, jadi kalau wajib haji ditinggalkan, maka dia membayar zakat. Nah, ini bedanya. Hajinya tetap sah, tidak perlu pulang. Dan setelah mati, ya, itu maka dia melontar, tidak marah. Itu juga hukumnya wajib, bukan rukun. Bisa saja kita untuk tolong orang kita bayar, itu sah. Ya, karena apa? Karena melontar itu wajib haji, bukan rukun haji. Bedanya. Jadi saya jelaskan dari yang pertama dulu. Ya. Yang pertama adalah al-ihram bin niyah.
Biasanya kalau gelombang pertama itu biasanya kita kemaniran dulu, bicara 8 kali biasanya. Ya. Jadi kemarin yang berangkat pertama tanggal 1, tahun 1 kemarin itu sudah berangkat ke Mekah. Karena bahkan itu 8 kali. Ya. Perhitungannya 8 hari di sana bisa melaksanakan sholat wajib, ya, sholat jamaah wajib di sana. Itu berapa rakaat? 40. Ya, itu sunatkan. Itu 8 hari. Ya. Lalu dia berangkat dari situ, niatnya ihram itu yang namanya bil-ali. Ya, bil-ali. Nama sebenarnya kalau dalam kitab itu Dzul Hulaifah. Ya. Orang kita menyebutnya bil-ali. Ya. Abyad Ali. Jadi sudah terbunyi, tapi kita itu mandi, mengganti pakaian ihram. Ya. Kita lihat itu. Terus mandi, kemudian kita pakaian setelah. Ya. Nawaitul hajja lillah, ya. Nawaitul hajja wa ahramu biha. Saya niat haji dan ihram. Ya. Itu kalau haji. Kalau umrah nawaitul umrah wa ahramu biha. Kita pakai ihram. Ini wajib. Laki-laki cuma pakaian 2 lapis, ya, pakaian ihram. Tidak ada jahitannya dan tidak pakai celana. Ya. Jadi hati-hati, jangan sampai bawa angin, jangan sampai kecium angin. Ya. Kecium angin. Kenapa? Kalau laki-laki biasanya luar pakai ihram. Sedangkan wanita itu rapi semua, ya. Auratnya tertutup kecuali wajah dan tapak tangan yang boleh kita. Nah, kenapa orang umroh terutama laki-laki cuma pakaian lembar, pakaian ihram, itu melambangkan bahwa yang kita bawa di akhirat itu kalau kita akhirat cuma 2 lembar, meskipun kita orang kaya. Wakil presiden ini orang kaya pakai ihram itu 10 lembar. Nggak bisa, harus 2 lembar. Ini melambangkan bahwa pakaian ihram itu melambangkan kita sebenarnya yang kita bawa cuma sedikit, terutama pakaian. Kata kita tidak bawa, lembar. Jadi sebagai simbol. Jadi kita langsung nanti berangkat ke Masjidil Haram. Tapi biasanya kalau kloter kedua itu biasanya dia langsung ke Mekah. Nah, ini biasanya pakai pakaian ihram itu di Jeddah, ya. Dan kita tidak tahu yang bukan, ya. Itu kita pakai. Nama yang berkatnya orang bumi. Saya tadi dan ihram pakai ihram. Jadi kita sudah mulai lihat. Yang pertama, wajib haji al-ihram an-niyah. Jadi dia betul yang tersampai salah niat. Walaupun di Arafah, nah itu hukum di Arafah. Ini hukum di Arafah nanti pada Arafah kita di bawah kita tanggal 8 semua diatur kepada Arafah, ya. Meskipun lagi sakit atau dia lagi sakit mau, ya. Ada petugas yang membangun. Kalau kita sakit, kita dibawa ke sana, maka saya katakan haji kita sesat. Kita harus melawan. Itu namanya rukun. Tapi nanti biasanya, ya, kalau memang ada gambaran bagi orang yang
Maksudnya adalah hadir datangnya orang yang pakai helm tadi laksanakan meskipun tidak pada zawal sampai setelah terbitnya matahari di biasa teratur. Ya. Yaum Arafah pada hari Arafah bahwa al-yaum at-tasi min Dzulhijjah itu hari kita pada Dzulhijjah. Bisa ini qaulil waqfi a'lam dengan cara keadaan hukum itu adalah yang memang ahli untuk ibadah. Memberi syarat rahmatunan bagi orang yang pingsan atau gila dan gila, walau malai juga orang yang sedang pingsan. Wa yaqulu maqulun ila fajriulina. Dan berlakunya waktu sampai hari fajar itu pada tanggal 10. Jadi kalau orang yang hukum itu dia tidak ada kewajiban untuk sholat Jumat. Sholat Jumat disunahkan hukumnya muakkad kalau dia tidak melaksanakan umroh, tidak melaksanakan ibadah. Jadi waktu hari pada apa itu dia ikut. Jadi baru kita untuk sholat Idul-Adha tanggal 10. Bisa ditahu waktu dari wilayah. Kemudian jadi digambarkan di sini, ya kita kumpul pada Arafah bahwa dengan pakaian dengan berbagai suku, ya, itu melambangkan persatuan Islam. Jadi Islam dari berbagai negara, berbagai suku, dari berbagai warna kulit itu sih bersatu. Itu khusus, ya, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dianjurkan selama kita di Arafah itu memperbanyak zikir-zikir, terutama membaca surah Al-Ikhlas, itu diperbanyak. Wasalih at-tawaf bil baiti. Setelah itu tawaf di Baitul Haram sampai tawaf di selama 7 kali putaran. Jadi kalau arah jam arahnya ke kanan, tapi kalau untuk tawaf itu kita mulai dari Rukun Yamani itu ke kiri, ya, karena berkaitan oleh juga nanti dikasih tahu, ya, berapa 7 kali, bukan 3 kali atau 2 kali. Ini pertama melambangkan bahwa Allah menciptakan, ya, 7 lapis di tawafnya 7 kali. Yang kedua, Allah sudah menciptakan 7 lapis langit. Yang ketiga, seminggu itu ada 7 hari. Ya. Makanya kita tawafnya 7 kali. Jadi banyak simbol-simbol itu. Ya. Nanti ada dua lainnya. Ya. Ini sudah dibimbing mungkin oleh ini masing-masing. Atau aku pribadi 7 kali. Misalnya yang ada Al-Aswad. Dimulai dengan ada Al-Aswad, muhadiyah tahu kira-kira sejajar dengan pundak kita. Dijamin badan ini. Jadi setelah tawaf 7 kali berputar,
Apa sih rukun dengan haji? Dengan wajib tadi. Rukun haji kalau tidak sengaja atau tidak sengaja maka hajinya sah. Tapi kalau wajib haji, hajinya sah, tapi dia harus bayar. Nah, itu bedanya. Haji tetap sah. Ya, warna asal bayar sofa warna lain kecil antara sofa dan marwa. Satu marwa itu 7 kali, ya. Jadi kalau dari sini di sana di sofa di marwa 1, kemudian marwa balik lagi 2, 3, 4, 5, 6. Nanti di sini kira-kira di atas ada tanda hijau, itu larinya berdepan. Ini melambangkan bahwa ketika Siti Hajar dan berlari-lari mencari air, jadi waktu itu bayi Ismail masih bayi, dia kehausan, ya, kehausan dan air pada pasir. Lari 7 kali. Kalau pasti suruh letakkan kakinya, jadi Siti Hajar meletakkan kakinya, tahu-tahu keluar air zam-zam dengan menggunakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi air zam-zam yang sampai ada sampai sekarang itu, kira-kira sudah diminum berapa orang? Miliaran orang. Miliaran orang. Tapi nggak bisa. Itu sudah 2000 tahun lebih. Ya, nggak bisa. Ada orang-orang Arab bingung dilakukan penelitian. Ya. Ternyata memang di dalam Udara itu, ya, tempatnya daerah-daerah lembab, jadi semacam lembab. Itu jadi air